Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wabil ikhtisar, langsung saja perkenalkan, nama saya Iwan. Saya dari kelas akuntansi S1 reguler A SAK 006. Riwayat pendidikan saya yang pertama yaitu SDN Panaan, Sekolah Dasar Negeri Panaan Palengan Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Yang kedua Madrasah Sanawiyah, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Jawa Timur, Madura, Pamekasan. Yang ketiga Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Jawa Timur, Pamekasan, Madura. Cita-cita saya yaitu mempunyai bisnis atau wirausaha atau usaha yang berbasis keislaman atau berbasis syariah. Mengapa demikian? Mengapa saya memilih atau bisnis saya harus berbasis syariah atau keislaman? Pertama, saya karena umat Islam. Yang kedua, hidup di dunia selain juga mencari ilmu, baik ilmu yang bersifatnya ukhrawi atau duniawi, yaitu juga harus mencari ridho Tuhan atau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, alasannya saya kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, yakni menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh terhadap kebaikan dan melarang terhadap kemungkaran. Seperti itu. Oke, selanjutnya idola saya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia bisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama Muhammad bin Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah yang diberi nama oleh Allah langsung kepada Siti Aminah dan juga kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah yaitu pada tanggal 29 Agustus 1580 Masehi, atau juga ada yang berpendapat 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi yatim piatu, yaitu bapaknya atau ayahnya yang bernama Abdullah wafat ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kandungan, yang mana beliau masih berumur 2 bulan dalam kandungan. Dan ibunya yaitu Siti Aminah, Sayyidah Aminah atau Sayyidah Aminah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berumur 6 tahun, ibu kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat. Kemudian kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diasuh oleh Abdul Muthalib. Kemudian ketika setelah Abdul Muthalib, yaitu diasuh lagi oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Mulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya ini mengandalkan kakeknya dan pamannya yaitu Abu Thalib. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mulai berpikir, yakni mulai mempunyai pikiran tidak mau tergantung terhadap paman dan kakeknya saja. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini harus mandiri dalam masalah finansialnya. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 8 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mulai bekerja, yakni mengembala kambing-kambing elit Quraisy. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik dari sandang, pangan, dan papan, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 12 tahun, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banting setir. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak lagi menjadi pengembala kambing, melainkan bekerja di perusahaan pamannya yaitu Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini magang di perusahaan pamannya yaitu Abu Thalib, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang usianya masih belia, beliau ini bekerja magang, yakni ikut andil pamannya dalam masalah ekspor impor, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus ke Sam, yang kalau sekarang saat ini negara Sam itu adalah Syria. Ia magang pada pamannya yaitu Abu Thalib selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari umur 12 tahun sampai Rasulullah umur 17 tahun. Mulai tahap ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berwirausaha, yakni belajar menyerap ilmu bisnis yang pamannya berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah mulai belajar dalam masalah demand and supply, yakni permintaan dan penawaran, dan juga dalam masalah kondisi pasar, karakteristik, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memulai bisnisnya yaitu pada saat umur 17 tahun, yakni Rasulullah merintis bisnisnya meskipun tidak mempunyai modal, yakni hanya bermodalkan gelar Al-Amin, yang mana Rasulullah ini menjadi manajer investment. Banyak investor-investor Mekah yang kepincut terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga investor-investor di Mekah dulu ini menginvestasikan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika Rasulullah berumur 17 tahun, Rasulullah ini ketika memulai bisnisnya ini sudah mempunyai banyak relasi, antara lain ada 17 sampai 17 negara, yaitu antara Yordania, Bahrain, Irak, Syam, dan lain sebagainya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau ini yakni menikah dengan Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah ini juga pebisnis yang sukses. Ketika Rasulullah menjadi pebisnis yang sukses bersama Siti Khadijah yang juga pebisnis sukses, yang mana Siti Khadijah ini menginvestasikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin sukses dalam dunia bisnisnya. Contohnya saja, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar terhadap Khadijah, yakni ketika maharnya ini dituangkan atau diuangkan pada uang Indonesia yang sekarang, yaitu sampai kira-kira 6 miliar rupiah. Dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses menjadi entrepreneur, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai strategi dan konsep dalam dunia entrepreneurship. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pintar, yakni sangat bijak dalam masalah segmentasi dan juga target dalam dunia pasar. Nah, dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi idola saya untuk dalam dunia bisnis yang berbasis keislaman, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kita ketika dunia bisnis, mengajarkan yakni menjunjung tinggi tentang integritas dalam masalah kejujuran, dalam masalah kepercayaan, dalam masalah amanah, dan lain sebagainya. Dari situ sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.